semuanya, mudah-mudahan Anda semua juga semangat karena hari ini saya Kak Rose akan menemani Anda di acara Rumpi Rosie. Juga semangat sekali Daniel ya. Kita ke pojokan dulu untuk semakin memeriahkan suasana. Kita akan menghadirkan berita-berita yang kita highlight, berita-berita yang hot baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia. Nah, apa beritanya? Ini dia untuk Anda. Baiklah. Sekarang langsung kita menuju ke bintang tamu kita ya. Bintang tamu kita ini adalah orang yang suka wirawiri di layar kaca. Sering banget kita lihat ya. Nah, ini pernah mereka itu berperan antagonis ya. Coba kita tes, lebih antagonis mereka atau saya? Kita lihat profilnya berikut ini. Aku dengar kamu mendekati perempuan yang jadi bagian daripada hidup. Ini semua bermula ketika perempuan itu mencoba mendekati saya sebenarnya. Karena seperti pepatah bilang, kalau kucing dikasih ikan, mustahil nggak dimakan. Itu dahsyatnya, baru aku bertemu dengan kucing segede kamu di sini. Kucing itu bentuknya macam-macam. Yang jelas, pada saat saya mendekati perempuan itu bilang bahwa dia tidak punya pacar atau suami. Jadi salah saya di mana? Saya baru ketemu kucing yang nggak pakai akal. Kamu bayangkan seorang perempuan yang udah cukup mapan, usia 45 tahun masih bilang, saya belum menikah. Kamu pikir perempuan mana yang cantik tapi belum menikah sampai hari ini? Ternyata ada yang lebih antagonis di sini. Tadi pula ada tulisan Nino. Aduh, Kan bisa di Aduh, senang sekali ya. Itu yang diomongin tadi aku loh. Tuh, umurku 45, ya ampun, senang, makasih loh. Ini 45? Enggak. Kayak 30. Ih, makasih. Itu ternyata dia bukan antagonis ya. Dia playboy dompet ya. Playboy dompet. Ini adalah dua orang yang ya biasa, udah kalau kamu 28 tahun ya bermain sinetron, menjadi jahat. Ya, masih sampai sekarang. Sampai sekarang masih until now ya, masih terus. Kamu juga udah tobat ya jadi antagonis ya, aku dengar-dengar ya. Udah. Sekarang udah jadi peran yang baik-baik. Kok aku ketawa ya? Oke, coba kita ke Adipura dulu ya. Siapa yang tidak tahu wajahnya? Wirawiri di televisi, kadang menghantui, meneror berbagai peran. Coba kita lihat nih foto-foto metamorfosanya ya. Kayaknya nggak banyak berubah deh. Sing. Wow, kecilnya begini. Wah, imut. Dia kecilnya. Imut banget. Kok nggak kelihatan? Dekat ke Amit. Nggak kelihatan jahat ya. Nah, kalau ini kok ini kayak Deddy Kobusier. Ini peran apa ini? Itu peran jahat, cuman waktu itu pingin sosok cool, dibotakin gitu. Kan sempat zaman dulu botak itu seksi kan? Botski. Oh, jadi ini pada saat berperan tuh memang gitu. Cara kamu membedakan satu karakter antagonis dengan yang lain juga dengan penampilan kamu. Sebenarnya kan perbedaan karakter tuh bukan dari perform penampilan ya, tetapi penampilan itu memberikan persentase 50% dalam perubahan karakter. Oh, 50%? That's right. Jadi pernah diapain aja? Contoh kayak gini nih, ini kan kayaknya sosok gimana. Kalau kayak gini Mbak? Asal. Oh gitu. Padahal dengan satu kacamata doang aja. Ini hati-hati Mbak, terus pandang. Itu jokes bapak tahun berapa? Oke, ini ngomong-ngomong soal pengalaman menjadi memerankan antagonis dan udah bertahun-tahun begitu ya. Ini punya pengalaman banyak. Di salah satunya ada artikelnya, pernah dipukul orang sampai gara-gara nonton kamu marah-marah, galak dan jahat gitu. Anak kamu sempat takut juga sama kamu, itu betul? Iya, jadi dulu kan lagi kita jalan gitu ke satu lokasi syuting, datang ibu-ibu, terus dia bilang, Kang Adi boleh nggak foto dengan baiknya, dengan nice-nya? Manis. Dia deketin, saya pun nama yes ini. Tapi saya lupa, dia pegang payung. Terus? Tiba-tiba buak aja payungnya. Astaga. Saya bilang, yang antagonis gue, tapi gue dikerjain sama dia. Kayaknya dia lebih antagonis. Bayangin Mbak, pertama ketemu, Mas Adi boleh nggak di foto, saya ngefan banget. Terbuka dong, kita nggak waspada lagi. Ketika silakan balik, buak langsung, baru dia bilang. Kemana pukulnya ke sini? Ke muka. Sementara kan ada bekas luka, sementara mau syuting kan. Wah, make upnya langsung cover tuh. Waduh, gimana? Sampai luka? Yang saya bikin sakit hati satu, saya antagonis gitu. Kok dia antagonisin dia? Kalah saya itu aja sih. Kalau sama anak lucu Mbak. Kan kita lagi jalan ke mall, dia masih kecil kan. Mahira tuh lagi kecil, lagi pegang ini jalan ke mall. Dengan bangganya dong dia lihat bapak gua gitu jalan. Tiba-tiba ada yang ngomong penjahat.
penjahat. Dia kaget kan, penjahat seperti gini kan. Wih, penjahat, dia makin lari. Akhirnya saya pegang dia. Kok semua orang nunjuk ke bapaknya? Udah langsung kita turun ke bawah, kemudian lari ke belakang, lihat ibunya, kemudian pergi. Dari situ dia nggak pernah mau pergi ke mall tuh barengan bapaknya. Nih, kita mau tanya kan biasanya kalau apalagi kalau perannya berseri-seri begitu ya, berapa episode gitu kalau sinetron stripping, suka kebawa nggak kalau beberapa antagonisnya tuh betul-betul intens sekali, suka kebawa nggak sih? Iya kan, kebayang nggak berperan kayak misalnya di satu judul itu bisa 4 tahun dengan 2000 episode, berikutnya 1200 episode, otomatis kan itu memerlukan waktu lama dan itu berhari-hari memerankan itu. Like or dislike lama-lama memberikan warna buat kita. Karakter itu ditentukan kebiasaan. Nah, kebiasaan ini kan kita bina dalam seni peran. Terus-menerus lama-lama dia akan tertanam. Dan itu menurut Profesor Samino, neurolog kita, bahwa kebiasaan kamu akan mempengaruhi karakter. Makanya dia bilang hati-hati setelah kamu main antagonis, nanti akan berpengaruh dalam diri kamu. Jadi gimana netralinnya? Kembaliin lagi ke... Nah, itu kalau saya di rumah itu punya namanya safety box emotion. Jadi kalau saya lagi kesel, lagi marah, lagi apa dalam kehidupan saya, si marahnya disimpan di situ. Nanti ketika main antagonis tinggal dibuka, dikeluarin. Itu benar-benar bentuknya adalah box? Like a box. Like a box. Kan collect imagination. Emotion kan soul kan, kayak imajinasikan. Gitu ya? Kita misalnya gini, kita lagi naik mobil, tiba-tiba disalip motor. Oke. Kayak kita mengambil satu benda, dibuang. Imajinasikan, masuk ke dalam kotak. Emosi itu. Oke, coba kita lihat sekarang kompilasi. Ketika dia memerankan, Adipura dia memerankan sosok antagonis itu seperti apa? Karena antagonis itu kan juga macam-macam ya. Ada yang pemarah, ada yang emang licik, ada yang apa gitu nih nanti yang berikut. Macam-macam ya. Tadi antagonisnya tuh gadungan, penipu gitu ya. Tapi istri saya pernah bilang, saya nikah sama kamu itu kayak menikah dengan 6 laki-laki. Loh kenapa? Ketika saya bilang, saya pengen ketemu dengan George Clooney, maka saya akan acting George Clooney di rumah. Ketika dia ingin laki-laki yang agak wild, saya akan acting seperti Brad Pitt. Cuma 6 doang nih. Baru 6 bisa lebih banyak. Baru 6. Baru 6. Mbak Fen 9, ajarin saya yang 3. 3 lagi. Oke, sekarang kita ke Randy. Nih, ini juga ceritanya unik gitu ya. Dia antagonis juga, tapi ada satu titik di mana akhirnya kamu menolak, mencoba untuk ya udahlah perannya jangan itu karena itu begitu mempengaruhi kamu. Betulkah? Oh iya, jadi ini antagonis yang paling ganteng. Paling imut nih. Kamu juga ganteng kok. Pernah pada dulu ya. Pernah pada zamannya. Kita ambil fotonya Randy ya nih. Dari model dia kan. Lihat rambutnya ini model apa nih rambutnya dulu? Foto saya nggak ada gini, nggak ada teriak, nggak ada berdiri Mbak Feni-nya. Foto Randy langsung berdiri. Tadi aku berdiri waktu kamu kecil, aku tunjuk. Lu kecilnya lucu, gedenya. Iya. Ini kamu dari model ya awalnya, dari cover boy gitu. Cover boy dulu tahun 2006. Terus dapat peran-peran antagonis. Setelah itu casting ke beberapa PH, akhirnya dapat sebenarnya bukan antagonis sih, tapi lebih kayak bandel karena ini yang pakai jaket warna merah nih. Ini sinetron pertama saya, lebih ke bandel aja sih, anak-anak SMA, terus ceweknya banyak gitu. Bukan antagonis yang punya rencana membunuh orang, bukan kayak gitu. Tapi ya nyebelin aja gitu ya, peran nyebelin gitu. Iya. Terus kenapa ada momen apa sih nggak itu kamu akhirnya ya udahlah yang protagonis aja kalau bisa? Soalnya kalau peran kayak gitu tuh susah jadi peran utama. Maksudnya kalau peran utama kan dia lebih cenderung protagonis gitu. Emang ada nggak ada tempat sinetron tuh peran utamanya adalah yang di gitu? luar negeri banyak. Di luar negeri banyak ya? Di luar negeri banyak film antagonis itu jadi peran utama. Di Indonesia agak susah karena bicara budaya ya. Kayak gitu. Karena golnya dulu ada di Indonesia Mat Peci, peran utamanya penjahat perampok. Tapi di layar lebar ya. Iya. Di sinetron kayaknya ada juga tukang bubur naik haji itu peran utamanya Muhyiddin ya. Muhyiddin tuh si Tepu kan penjahatnya. Oh gitu ya? Oh iya kan orang peran utamanya dianggap udah meninggal. Oh iya. Ada satu kasusnya. Iya ternyata nggak sadar tapi orang ya nggak sadar ya. Coba kita lihat sekarang kompilasi seperti apa aktingnya Randy yang berikut ini. Itu juga dia selalu menjadi istri menderita gitu ya kan. Iya. Jadi itu alasannya bukan karena kamu susah keluar dari peran ketika udah masuk peran atau enggak. Justru peran itu enak sebenarnya, bisa explore apa aja gitu. Antagonis. Marah lah, iya gitu. Lebih enak menurut kamu? Lebih enak mainnya, cuman ya itu untuk jenjang karirnya jadi peran utama. Agak susah pikiran saya waktu itu. Jangan khawatir. Saya dari dulu peran penjahat kok eksis terus. Oh iya. Justru karena ya. setiap judul butuh antagonis. Betul. Gitu betul. Nggak mungkin ada judul semua baik kan? Nah ini kan dia bilang katanya mikirnya adalah kalau dia antagonis terus nggak pernah jadi pemeran utama. Akhirnya kamu berhasil nggak strategi kamu itu? Berhasil. Tapi enggak, ya berhasil.
Berarti jadi peran utama kan baik ya. Iya. Kayak gitu. Ada berhasil. Tapi kamu lebih enjoy kalau dapat peran yang lebih menantang sebetulnya. Antagonis lah kadang-kadang. Iya, Gitu. Honornya beda nggak sih antara protagonis sama antagonis tuh? Protagonis peran utama lebih tinggi kan? Iya pasti. Peran utama tuh lebih tinggi. Iya. Bukan antagonis sama protagonis, tapi peran utama atau supportingnya aja. Iya, masalahnya kalau antagonis nggak pernah jadi peran utama, makanya berarti nggak tinggi gitu kan? Enggak tinggi. Tapi banyak. Nah, Ada terus gitu ya. Dimasukin kemana aja bisa. ya Gitu kalau ya. teman bilang honor lu nggak gede di, tapi kalau terus-terusan gimana? Iya. Oh bedanya sekarang peran utama dengan peran pembantu ya. Kalau saya protagonis antagonis, kayaknya selisihnya nggak gede ya. Oh gitu ya sekarang ya. Sekarang. Karena jam terbang ya. Iya itu menang jam terbang. Kalau dulu jauh banget. Dulu sekarang beda tipis. Kalau mau dia mau takut kali. Oke, ini kalau Randy lagi ya. Ini ada cerita menarik juga pada saat awal-awal kamu mulai merintis karir di dunia acting, pernah dapat perannya sebenarnya peran kecil. Peran kecil. Tapi syutingnya jam 12 malam Iya. dan saat itu kamu diantar mama naik motor. Betul. Iya benar. Pulangnya ban kempes. Ban kempes, bannya bocor. Bannya bocor. Apa kempes sama bocor apa bedanya sih? Iya, Kalau makanya nggak bocor tahu kan deh. perlu ditambal. Kalau kempes dipompa doang. Iya, cerita pakai itu kayak gimana? Mama Jadi ban nganter kempes ini, berarti ban kempes. Ban bocor. ban bocor, ban bocor. sehingga kempes. Mama nganter dari jam berapa tuh? Mama nungguin syuting dari pagi. Wow. Kan kalau peran kecil itu kan schedule-nya masih nggak berurutan gitu. Misalnya di calling pagi itu take-nya bisa nanti sore. Umur berapa itu pertama kali? Masih teenager selama masih 19 kayak gitu. Ya udah syuting di daerah Taman Mini, terus pulangnya tuh bannya bocor gitu motornya. Akhirnya cari tukang tambal ban tuh jam 12 malam. Ketemu, udah nambel, terus nggak punya duit kan waktu itu, taruh aja KTP di situ. Udah pulang. Masih laku ya? Masih dulu, zaman dulu masih KTP laku. masih. Saya ngomong, untung dikasih. Oke. Dan mama itu yang boncengin apa tuh kamu yang bawa? Ada mama Saya yang bawa, nemenin? mama saya boncengin. Mama nemenin. Mama nemenin. Kenapa mama? Kamu udah 19 tahun tapi masih ditemenin mama. Mama yang mau, saya udah bilang, kan saya paling maksudnya bukan risih sih, maksudnya nggak enak kalau ditungguin kalau syuting karena pasti lama. Cuman mama pengen lihat aja gitu. Ya udah kayak tungguin, ya udah kejadian itu. Jadi buat kamu sosok mama dalam hidup kamu dan perjalanan karir kamu seperti apa? Aku paling dekat juga sama mama sih. Paling dekat? Dibanding sama papa. Iya. Apa yang pernah mama utarakan tuh? Karena kalau papa kan diem orangnya. Kalau mama tuh banyak kasih nasihat gitu. Apa nasihatnya? Ya nasihat hidup, misalnya jangan gampang nyerah. Kan di dunia entertainment kan kita nggak semulus itu ya. Kalau casting kan pasti yang namanya gagal tuh sering gitu kalau casting. Terus itu sih paling dekat, paling suka cerita. Di sering kamu sempat putus asa ketika di awal-awal karir lama untuk capai apa yang kamu inginkan? Iya, sempat berubah-berubah juga, pengen ke bisnis. Kayaknya maksudnya dulu mencapai kayak peran utamanya gitu kok kayak susah. Iya, agak lama nih. Apa bukan di sini kali ya gitu. Tapi bisnis juga nggak jalan juga, tapi sabar aja akhirnya bisa juga sih sampai sekarang. Dari tahun 2007 sampai sekarang masih syuting, berarti emang ini jalan aku sih gitu. Cita-cita kamu apa sebetulnya? Cita-citanya apa sebetulnya? Pernah nggak punya cita-cita lain sebagai apa kek selain sebagai Saya presiden. Kita akan bahas lain berikutnya jangan kemana. Tetap di Rupi. Cita-cita di pura presiden diketawain. Ada yang lain. Oke, sudah bersama. Nah, ini ya. Kita adalah trio alumni. Langsung aku dihujat. Dia ada Uti di sini. Kamu baru sekali ini ke sini ya? Baru sekali. Oh, udah tanya kan sama dia? Aman atau enggak ya? Insya Allah aman. Tapi kalian kan baru kemarin ya ada konser Iya, konser betul. 10 tahun. Dan kalian juga yang sudah berhijab ini ada juga sampai ada yang nanya akan ada nggak tuh ya versi Iya. yang JKT. Coba kita lihat sih seperti apa sih di pada saat acara itu. Ya kita lihat konser 10 tahun. Setelah pandemi bisa konser gini seneng banget ya. Aku lihat tadi kamu bersemangat banget loh kayak. Kan kalau di stage lupa udah nikah udah pakai hijab gitu kan ya loncat-loncat. Udah mengobati kerinduan gitu ya. Oh, Lumayan seru lah, banget. lumayan. Setelah ini memang akan ada konser lainnya yang khusus untuk kalian yang udah alumni gitu. Belum sih, tapi mungkin ya nggak ada yang tahu. Iya, Karena nggak kemarin juga kan unpredictable juga sebenarnya. Oh gitu? Iya, jadi karena 10 tahun kita spesial kayak ya udah ex member gitu kan. Terus kita invite gitu. Jadi kayak wow ternyata seneng juga. Iyalah seneng. Kangen, terus fansnya juga ternyata seneng banget. Iyalah udah lama juga kan. Iya, ya, udah 10 tahun. Udah 10 tahun ya. Oh 10 tahun ya. Jadi 10 tahun. Sebentar lagi 11 tahun kan. Nah, jadi
Jadi kalau kamu sekarang tapi harus izin suami dulu ya. Iya, kadang izin. Kamu izin bos? Izin bos. Izin bos. Tapi dikasih izin, bosnya tahu. Dikasih tiket aja nanti. Benar-benar itu benar. Kasih tiket ya. Oke nih, ini Kak Uti sekarang ya. Lulus dari JKT48, Uti putuskan berhijab. Kamu kan lulus di tahun 2018 dan di tahun itu juga 3 bulan setelah itu mereka memutuskan untuk berhijab. Kamu bilang bahwa kamu ingin ini untuk pahala juga untuk ayah kamu dan kakek kamu gitu. Tapi momentum apa sih yang membuat kamu itu akhirnya mempunyai ketetapan hati untuk? Jadi waktu itu kan aku ulang tahun yang ke-21. Terus aku kayak ada acara kecil-kecilan di panti asuhan gitu kan. Terus ada anak kecil umurnya tuh 6 tahun atau 7 tahun gitu kan. Terus aku tanya kayak, kamu kenapa pakai hijab? Stay banget gitu, kayak yang lain kayak udah kepanasan dilepas gitu kan. Terus dia bilang nggak ada alasan juga kan Kak buat aku lepas hijab, kata gitu. Kan itu udah kewajiban perempuan kata gitu kan. Nanti kalau namanya kan rumah yatim ya Kak. Nanti kalau misalnya aku lepas, ayah aku kasihan di sana kata gitu. Terus aku kayak, ya Allah, aku juga harus kasihan sama papa aku gitu. Padahal, tapi emang niatnya udah lama pengen pakai hijab gitu kan. Tapi itu dimantapkan. Nah, tapi karena anak itulah aku kayak malu sama diriku sendiri gitu kan. Anak yang kecil aja belum ada dosa tuh udah tahu gitu. Aku yang dosanya udah banyak tuh nggak nyadar gitu. Kamu betul 6 bulan, kemudian ya seperti nggak ada tawaran apa-apa sampai akhirnya kamu keterima bekerja begitu. Sempat ragu kah? Setahun sih aku dapat kerja. Setahun? Nah, jadi sebelum aku pakai hijab tuh ada beberapa tawaran kayak yang jadi presenter bola, pokoknya yang emang tawarannya tuh kerjanya nggak pakai hijab gitu kan. Tapi pas aku pakai hijab kayak, kenapa pakai hijab? Nanti aja kan belum mantap juga, terus belum publish juga gitu kan, kayak nggak apa-apa deh Kak gitu. Aku yakin kok aku bisa dapat kerja lain. Gitu. Terus aku juga nggak lama dari itu aku lulus kuliah, terus aku udah dapet jasa, aku lamar di perusahaan, nggak langsung dapet kan, susah nyari kerja kan Kak, apalagi fresh graduate gitu kan. Terus ditanya, kamu pengalamannya apa? JKT48 gitu. JKT48 ngapain? Bisa memanajemen waktu sih, gue bilang gitu kan. Apa disiplin ya? Disiplin sih gitu, kayak oh yaudah nanti kamu dipanggil lagi ya gitu. Terus sampai akhirnya di perusahaan yang sekarang, alhamdulillah gitu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah selain ditanya pengalaman juga dilihat ya ijazahnya sama sekolahnya. Iya. Ya ampun. Nah, sementara kamu Melody, kalau kamu ceritanya beda lagi. Beda lagi. Suami yang justru memantapkan kamu untuk berhijab. Iya, betul. mungkin dia salah satu jembatan lah. Jembatannya. Gitu. Karena kan kalau dulu memang kan kalau kita zaman dulu kayak nanti kayak aku ibu-ibu jadi pakai hijab deh gitu. Cuman pas udah graduate dari JKT gitu terus kerja pas pre-wed kayak konsepnya pakai hijab gitu, karena suamiku waktu itu kalau priwetnya nggak pakai hijab nggak mau gitu. Terus gitu ya dia pakai hijab, terus pas udah dateng, iya maksudnya makeup hairdo gitu ya, makeup hijab dulu belum pakai hijab jadi biasa aja, terus konsepnya pakai hijab pas udah beres nggak mau kelepas gitu tiba-tiba, jadi kayaknya aku malu deh dilepas gitu. Padahal belum yang maksudnya yang gombrang kayak yang gimana gitu loh, kan masih yang ya masih panjang, bajunya cuman masih, ya, agak gitu. merecet gitu lah ya. Terus jadi aku malu dilepas, ya udah deh aku pakai. Udah alhamdulillah sampai sekarang alhamdulillah. Baik, sekarang kita bisik-bisik tetangga. Kita mau ngomongin tetangga ya, siapa? Yang pertama, ini ada Zara. Ini juga ya, ini adalah anak yang karirnya, aktingnya semakin cemerlang, tetapi semakin tinggi pohon, semakin kencang anginnya gitu ya. Yang kemarin dia datang lalu orang fokus pada, wow penampilannya berbeda ya, ada gambar di tangannya. Kita lihat videonya berikut ini. Oke, komentar netizen coba kita baca ya, komentar netizen ini bunyinya Apa aja adalah, tuh? emang bisa ya member punya tato katanya gitu. Ada lagi bilang apa? Salfok Tata Zara keren, member nggak boleh tatoan ya gitu tanya. Pro ya. Iya. Lagi pertanyaan berikutnya. Tatonya ada yang juga suka gitu. Yang berikutnya apalagi ada cuma 3 itu. Nah, kayak ada lagi yang menjadi sorotan ya kan kemarin tentang member juga ya Z ya. Jadi memang kalian itu selain jadi menghibur tapi juga diharapkan jadi panutan begitu ya. Betul. Sehingga makanya namanya kalian punya golden rules itu benar. Ada golden rules. Itu tertulis nggak sih golden rules itu? Ada sih di kontrak ada. Oh, ada di kontrak. Ada. Detailkah gitu sehingga kalau apa yang dilakukan Z itu langsung dianggap sebagai melanggar golden rules atau secara general aja sebetulnya? Sebenarnya kalau misalnya kayak golden rules kita tuh nggak akan nge-up ke media kan. Itu cuman secara personal, maksudnya internal kita aja. Maksudnya kan ada pihak 1 dan pihak 2, ya udah antara member dengan manajemen. Ada beberapa poin-poin yang memang harus ditaati gitu. Ya kalau misalnya
Tapi kan kalau golden rules itu pasti kayak secara general tuh fans pasti tahu nggak boleh ini nggak boleh itu kayak gitu. Fans tuh tahu ya? Ada misalnya nggak boleh ini nggak boleh itu nggak boleh ini nggak boleh itu kayak itu. Nggak boleh punya pacar dulu. Iya kayak gitu tuh nggak boleh gitu kan. Jadi fans tuh tahu. Jadi kalau misalnya ada one day atau one time member kayak melakukan sesuatu yang di luar gitu ya, di luar aturan pasti kan marah dong gitu, pasti kecewa. Oh jadi karena kita milik fans gitu loh. Kan maksudnya kita tuh tumbuh dan berkembang bersama fans. Oke. Jadi istilahnya kalian memberikan menjadi panutan juga, sekaligus kalian juga dijagain sama fansnya. Betul. Karena kan sebenarnya seorang idola pun bukan JKT48 aja ya, semua idola tuh pasti harus jadi panutan yang baik gitu. Beban gak sih? Dia kan di usia muda kalian dituntut untuk begitu. Sementara kan ya namanya puber tuh kan macam-macam ya. Ada keinginan ini, nyoba itu, apa godaan ini, godaan itu. Kalian sendiri gimana ngalamin itu? Aku enggak sih. Enggak ya, enggak sibuk belajar soalnya. Karena emang di rumah juga gitu kan, kayak banyak aturan yang karena kan anak cewek ya pasti dijaga banget sama orang tuanya kan, kayak nggak boleh ini nggak boleh gitu. Kalau nggak jelas nggak usah keluar rumah gitu. Jadi udah kebiasa dengan aturan-aturan. Jadi nggak masalah ya? Nggak masalah. Kalau kamu? Aku alhamdulillah aku masuk JKT48 nggak muda-muda banget Kak. Aku udah kuliah, jadi aku udah menikmati masa muda aku. Berarti kamu sebelum masuk JKT? Iya maksudnya kalau pernah bandel? Nggak bandel Kak, ya anak muda lah, nongkrong gitu. Cuma gitu doang. Iya. Nah terus kalau pas masuk JKT ya aku senang aja karena tujuan aku di situ kayak masih mencari jati diri. Aku pengen dapat experience baru. Aku kan udah kuliah jadi aku pengen kerja, aku pengen dapat duit. Gimana sih caranya gitu loh. Ya, cuman kalau anak-anak yang SMP, SMA kan pasti mungkin itu tuh kayak sesuatu yang kayak terbatas kan, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Cuman orang tua kan pasti support karena apa yang kita di JKT48 kan sebagai wadah di mana anak-anak menjadi seseorang, menjadi panutan yang baik gitu loh. Iya ya, jadi beda motivasi, beda usia, beda yang dialamin gitu. Jadi kalian nggak ngerasa itu. Oke, yang berikut bisik-bisik tetangga berikutnya. Oke, ini Lesti kemarin lagi jadi kabar karena dia melaporkan ada dugaan KDRT. Nah ini bridesmaidnya sebelah sini. Kamu dengar berita itu? Baca berita itu kan? Nah, apa reaksi kamu ketika kamu baca berita itu? Iya, aku menghela nafas saja. Gitu. Kirain gini, aku chat Lesti. Apa ngapain ngechat? Belum dibalas. Oh, dia ngechatnya apa? Gak apa, mungkin dia lagi cool down waktu dia. Iya. Jadi ya udah aku maksudnya cuma cek aja. Dia are you okay? Aku kayak gitu aja. Yang kuat ya aku gitu. Karena kan dia juga belum cerita lebih jauh dan itu juga kan masalah pribadi. Itu dia punya hak menceritakan atau tidak. Ya, betul. Yang penting kamu yang sebagai temannya memberikan semangat aja apapun yang dia lalui, apapun keputusan dia. Iya, ya. betul. Baik. Setelah ini kita akan kumpulkan mereka bersama dua bapak-bapak tadi. Jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Oke, baiklah. Ini saat yang ditunggu-tunggu oleh Adipura. Karena dia berkesempatan untuk menjawab bahwa betul itu semua bukan fitnah, itu semua fakta ya kan. Jawab pertanyaanku dengan jujur apa adanya. Apakah pertanyaanku ini jawabannya fitnah atau fakta? Enggak. Adipura. Semua fitnah adalah fakta. Ya silakan, Mbak. Fitnah atau fakta? Kalau dulu kamu itu adalah kolektor mobil-mobil Eropa, tetapi sekarang kamu tidak melanjutkan lagi hobi itu karena hobi itu sempat membuat kamu terlilit banyak hutang. Fitnah atau fakta? Kalau hobi mobil Eropanya, betul, ya, fakta. tapi terlilit hutangnya enggak. Kenapa? Karena pemain sinetron nggak bisa ngutang. Oh iya ya. Maaf ya. Jadi banyak cash. Sampai rumah aja sampai sekarang. Rumah juga nggak bisa kan? Nggak bisa, makanya cash. Jadi gimana caranya? Jadi saya bersyukur ya Tuhan, terima kasih ya Allah, Engkau berikan aku tidak dikabulin kreditnya karena Engkau nyuruh aku bayar cash. Ini keren. Gitu ya. Jadi gimana tuh kamu nabung sampai itu? Nggak, logikanya gini Mbak, kalau kita main di satu judul 2000 episode, kaliin aja 2000, maka kita tinggal saving money. Namanya ada outstanding honor kalau di kita. Outstanding honor tuh honornya sudah dibayar pajak tapi uangnya belum kita terima. Nah kita tinggal ajukan, Pak saya butuh rumah, Pak saya butuh mobil, Pak saya langsung dapat. Oh gitu. Kantor saya oke banget. Oh mantap. Mantap banget. Randy. Kamu gimana kalau kamu? Udah ada kan semua ya? Ada kan? Cash juga? Dan nggak kredit juga. Nggak kredit juga, alhamdulillah. Ya luar biasa. Randy, Fitnah atau fakta?
Waduh, ini pertanyaannya berat sekali ya nih ya. Jawab pertanyaan kayak banyak mikir. Kenapa kamu nggak pernah posting muka pasangan kamu? Orang menduga-duga kamu orangnya introvert dan tertutup. Padahal memang karena kamu sudah jomblo. Fitnah atau fakta? Fakta. Sudah jomblo Kalau ya? bilang fitnah bisa gawat. Bisa gawat, tertutup nanti kemudian. Emang nggak posting karena emang sudah jomblo aja ya? Sudah jomblo. Nah gitu ya. Jadi ini ada terbuka untuk mau menikah lagi. Kebayang nggak akan menikah lagi? Maksudnya masih mau, cuman nggak yang nyari gitu. Nggak yang nyari. Maksudnya nggak yang buru-buru amat gitu. Nggak buru-buru amat. Emang dulu umur berapa? 28 waktu nikah. Oh ya nggak buru-buru juga ya, sebenarnya udah cukup matang ya. Cuman pacaran waktu itu cuma 6 bulan. Oh, jadi besok-besok kalau cari lagi, cari agak lama mengenalnya. Agak lama mengenalnya, terus lebih pinter saya tahunya gitu. Oke baiklah, Vita atau fakta Melody? Kamu tuh adalah tipe perempuan yang harus ada kesibukan setiap hari, Senin sampai Minggu. Makanya kamu sekarang ambil banyak kelas tenis, berkuda. Karena kamu tuh nggak suka kalau cuma harus di rumah aja tuh, walaupun ada kerjaan juga di rumah, tapi ya aduh gitu. Fitnah atau fakta? Fakta sih. Fakta ya? Fakta. Ini gitu, emang karena biasa latihan tiap hari ya, Iya, Bu ya? karena dulu di JKT48 aku tuh nggak pernah, jarang banget libur, aku tiap hari kerja terus Kak. Jadwalnya padat banget, jadi pas udah graduate dari JKT tuh kalau misalnya sehari di rumah tuh kayak ada yang aneh aja. Ada yang aneh? Jadi kayak, aduh gitu ya kayak. Jadi ini kiat-kiat cantik ya? Iya, kayak anak muda harus selalu produktif. Dulu olahraga. waktu pandemi gimana kan harus banyak Olahraga aku, ya olahraga. Kalau nggak masak, apalah Kak. Oh, pokoknya bisa Cuman dia. kalau beres-beres enggak ya. Kenapa? Pengecualian aja, kalau beres-beres aku males. Dalam pekerjaan rumah tuh yang kamu nggak suka beres-beres? Iya, apalagi nyetrika. Kalau nyetrika enggak sih. Oh, nyapu. Rani tolong jangan lirik terus dong. Liriknya biasa aja. Ini udah ada kalau ini udah ada. Tahu. Yang sebelah sana kan udah ada, belum ya? Yang belum aja. Yang belum aja. Oke, Uti, Fitnah atau fakta? Kalau kamu udah nggak mau lagi share-share kamu kerja di mana, karena pernah waktu kamu kerja di sebuah kantor itu fansnya nungguin di depan kantor, nungguin kamu pulang kantor. Fitnah atau fakta? Fakta. Benar, udah kerja ditungguin masih. Soalnya waktu itu aku ulang tahun kan. Jadi kayak ada yang ngirim karangan bunga gede banget. Di kantor? Di belakang, di pintu masuk. Kantor itu. Nggak boleh masuk kan kalau nggak pakai ID kan. Di kantor, terus kayak ada beberapa orang nungguin gitu. Putih selamat ulang tahun. Kok ada yang tahu ya aku kerja di sini ya gitu. Terus teman kantor kamu bilang apa? Kamu dikirimin kembang segede-gede gitu? Tadinya bilang, siapa nih yang pengangkatan direksi baru? Amin. Kocak banget gitu ya. Oke baiklah. Fitnah atau fakta? Bahwa salah satu, ini Uti lagi ya. Salah satu ilmu IT yang kamu pakai di kehidupan sehari-hari adalah mencari haters yang sehingga kamu tahu ilmu kamu berguna untuk mencari haters itu sampai ke alamat-alamatnya. Fitnah atau fakta? Jawabannya setelah berikut ini, jangan kemana-mana. Tetap di Fitnah. Oke baiklah, sekarang permainannya adalah di sini sudah kita bagi dua grup ya. Grup perempuan yang lemah lembut, grup laki-laki antagonis. Oke, di sini aku akan membacakan pertanyaan. Setelah aku selesai membacakan pertanyaan, kalian harus cepat-cepatan mencet bel. Karena siapa yang paling cepat memencet bel boleh memutuskan apakah dia mau jawab atau Lempar. lempar. Asik ya? Oh ya, oke siap ya. Oke, pertanyaan pertama. Sebutkan satu cerita perbuatan kalian yang paling nakal yang pernah kalian lakukan. Aku belum selesai menjawab pertanyaan nih, membaca pertanyaan. Siapa duluan nih? Dia kan? Berarti dia yang harus jawab ya. Karena aku belum selesai, dia udah mencet. Jawab. Banyak pasti. Satu aja kalau banyak. Satu aja. Apa? Ya kelakuan kalian yang paling nakal waktu Kelakuan remaja. yang paling lucu ketika itu adalah ketika saya SMA, saya kan ganteng, bisa nyetir mobil. Terus? Tiba-tiba ada orang kaya, dia nggak bisa nyetir mobil. Terus? Mobilnya bagus, 2 pintu. Zaman itu 2 pintu jarang banget. Saya yang nyetir kemana-mana, jadi dikirain yang punya saya. Besok lusa kalau ditanya mobil siapa, Di? Yang nyetir siapa? Iya. Dia nggak bohong ya. Cuman nggak ngomong yang sesungguhnya aja. Iya. Dasar. Oke, kamu Tapi ready? sejak itu perempuan jadi banyak yang mau. Ya, oke, silakan kamu ceritanya apa. Jangan sampai kalah bandel ya. Agak jorok sih tapi. Main di gua. Mainannya jorok. Joroknya ngapain? Kamu ngapain? Kamu wajah ganteng gini kok main berjorok sih, Ren?
Enggak, jadi enggak sih, jangan yang jorok deh. Enggak, waktu itu sekolah terus mau izin pulang. Terus? Tapi sebelum pulang, kan kalau aku pulang kan pasti kursinya kosong tuh. Aku taruh dulu permen karet berapa biji gitu. Jadi Ya orang yang ampun. duduk pasti Itu jorok sih, jorok. Pas Itu lagi jorok banget sih. Batman. Jorok nih. Sebenarnya ada yang lebih jorok lagi tapi gue lagi. Itu yang paling naik ya. Kasih tepuk tangan dong buat teman-teman saya. Mbak. Udah. Oke, baik. Kita pakai mijit aja. Terima kasih Melody, terima kasih Nani, terima kasih Adi. Terima kasih. Itu bedanya antagonis dengan orang baik. Inilah ternyata wajah antagonis yang asli, banyak ketawanya. Kita ketemu lagi sampai jumpa di acara Rupi.